Hadirin dan hadirat sekalian, sebagai mukaddimah ataupun introduction ya, yaitu hari ini introductionnya adalah perbedaan antara senang dengan bahagia. Apa bedanya? Ada bedanya tak? Kesenangan dengan kebahagiaan ada ya. Saudara-saudara sekalian, memiliki harta dan keuangan yang banyak itu kesenangan. Iyalah senang belanja, senang beli rumah, beli kereta yang mewah, ya kan? Mau pergi makan angin, pasal senang. Nah, tetapi harta itu bukanlah jaminan kebahagiaan. Saya ulang ya. Kekayaan, harta dan keuangan yang banyak itu tidak menjamin kebahagiaan. Bahagia itu tempatnya di hati. Tapi kalau uang bukan di hati, uang di peti. Ya. Jangan di peti dong. Kalau uang jangan taruh ke peti. Sebab kalau ibarat uang ditaruh di hati, tak boleh. Uang jangan ditaruh di hati. Tempatnya hati itu adalah iman dan kebahagiaan. Betul? Saudara-saudara sekalian, jika bahagia itu diletakkan pada harta misalnya, maka yang bahagia itu hanya orang-orang yang kaya-kaya saja. Kalau sekiranya kebahagiaan itu hanya bagi orang yang kaya, ternyata tidak. Orang yang hidupnya sederhana, tak banyak harta, uangnya pun tak banyak, tapi Allah berikan kebahagiaan asalkan bersabar dan bersyukur, insya Allah bahagia. Ramai orang yang hidupnya sederhana, income-nya pun tak banyak, tapi sudah pergi haji, bahkan pergi umroh telah berkali, betul tak? Tapi ingat, ada orang yang kaya raya, tapi maaf saja, ada yang tak sempat pergi haji. Jangankan haji, pergi umroh pun tak sekali. Allahu Akbar. Wal'iyadzubillah. Orang yang tak punya harta dan kekayaan tak bahagia. Misalnya kalau orang itu tak bahagia karena tak punya harta, oh, kalau bagi itu seperti saya, Anda semuanya itu bukan orang terlalu kaya. Tapi ternyata kita yang miskin juga, yang tak punya apa-apa, kita merasa bahagia, betul tak? Bahagia tak bahagia? Jadi walaupun sedikit, bersyukur. Banyak bersyukur, sedikit bersyukur, bahagia. Betul apa tidak? Nah, itu penting. Ya, ada orang yang kaya, mewah hidupnya, mempunyai kereta yang mewah, rumahnya besar, ya, tapi dia tak bahagia. Bahkan berantakan rumah tangganya. Ada orang yang mewah, banyak harta, tapi merasa kurang, tak mau bersyukur, bahkan menjadi rebutan hartanya dengan keluarganya, saling merebut hartanya dan memutuskan hubungan silaturahim gara-gara harta. Betul tak? Wal'iyadzubillah. Bahkan suami istri pun berantakan gara-gara uang. Pasal apa? Tak syukur. Jadi tak ada bahagia. Saudara-saudara sekalian, jadi terdapat orang kaya nang, ya, jangankan pergi haji, memang umroh pun tak boleh. Nah, itu masalah kurang bersyukur. Sepatutnya kalau kita ingin kesenangan
dan kebahagiaan, ya, paham tak? Saya ulang kembali. Kalau kita ingin kesenangan dan kebahagiaan, harta itu wajib syukuri. Bersyukur itu bukan hanya sekedar alhamdulillah, bukan. Mesti selain daripada kita berzakat, mengeluarkan zakat, kemudian apa? Sebagian daripada harta kekayaan kita itu diinfakkan. Infak itu umum, ya, umum. Infak itu infak untuk wakaf masjid, untuk wakaf madrasah, ya. Kalau ada orang miskin perlu dibantu, yakni banyak bersedekah, banyak berderma, itu akan senang dan bahagia. Itu kalau orang kaya, harta kekayaannya disyukuri dengan mengeluarkan zakat dan diwakafkan, didermakan, disedekahkan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Islam sama sekali tidak pernah melarang umatnya, melarang orang muslim, dilarang menjadi orang kaya lah. Maksudnya Islam tidak melarang untuk menjadi orang kaya. Ada tak ayat yang melarang atau hadis? Tidak ada. Silakan Anda menjadi orang kaya, alhamdulillah, tapi kaya yang bagaimana? Kaya yang disyukuri dan dizakati serta didermakan sebagiannya. Di antara nabi-nabi pun ada yang kaya, sudah punya tahta, kaya lagi. Ada sahabat yang kaya, tapi kekayaan mereka itu bukan semakin susah, tapi semakin dekat kepada Allah. Kekayaannya semakin memperdekat dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disedekahkan sebagiannya. Seperti Abdurrahman bin Auf itu di Mekah kaya, di Madinah pun kaya. Dan ada sahabat-sahabat yang lain kaya-kaya, tapi sebagian daripada hartanya didermakan, disedekahkan untuk fisabilillah, menyokong perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Sampai-sampai ada 10 sahabat yang dijamin oleh Allah menjadi ahli surga. 10 saja. Coba bayangkan, bukan Nabi Muhammad yang jamin, Bu. Yang jamin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah ta'ala itu Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh para hambanya, apalagi sahabat. Betul apa tidak? Saudara-saudara kalian, dengan harta dapat kita membina masjid, membina madrasah, ya, jelas juga. Tapi tak dapat membeli ilmu. Walaupun kita bikin kedai, bikin macam-macam lagi perpustakaan, kita tak boleh beli ilmu. Kalau kita pergi ke kedai buku, kedai kitab, tak boleh cakap saya mau beli ilmunya. Tidak, dicakap saya mau beli kitab ini. Betul tak? Saya mau beli buku ini, bukan beli ilmu. Kenapa? Al ilmu bit ta'allum. Ilmu itu dengan belajar, la bin nasab, bukan dengan sebab keturunan. Walaupun keturunannya kiai, ulama besar, imam, ustadz, ustadzah, kalau tak belajar agama tetap juga tak punya ilmu. Jadi al ilmu bita'allum, belajarlah. Kata Imam Syafi'i, seseorang itu kalau tak mau belajar karena susah, maka dia akan jahil buat selama-lamanya. Maksudnya apa, tuan?
Maksudnya tak ada orang belajar itu dengan senang, tidak ada. Mesti susah dong. Cuma perlu konsisten. Walaupun hujan, panas, kita harus belajar. Oh, kita kan dah kira bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan waktu dalam sehari semalam 24 jam. Tak boleh tambah, tak boleh kurang, betul tak? Berapa lama kita tidur, Pak? 8 jam. Oke lah 8 jam. Kemudian bekerja, kalau bekerja 8 jam juga. Total berapa? 16 jam. Habis sembahyang, katalah 5 waktu sehari semalam, ya paling berapa? Paling tidak 2 jam. Cukup tak? Insya Allah cukup. Habis makan, makan sudah ada dalam kerja itu, ya. Makan oke lah, tambah lagi 2 jam. Berapa? Masih banyak belenya. Oke, rehat lagi, tinggal 4 jam lagi. Maka tak wajarlah kita mengatakan no time. Tak ada masa. Sampai bila? Bolehkah Anda menambah waktu itu sampai 25? Tetap. Pandai-pandailah, Pak, Bu, pandai-pandai gunakan waktu. Belajar agama kita bukan tiap malam. Belajar agama paling tidak seminggu sekali. Itu pun kadang-kadang penting-penting. Macam-macam alasan. Dulu waktu masjid belum dibuka, dia bertanya ke sana kemari, bila masjid akan dibuka? Tanya bila masjid akan dibuka. Tetapi apabila masjid dah dibuka, Allahu Akbar, senyap saja. Kawan yang memberitahu ada kelas yang dibuka, no time. Tak ada masa, sibuk dengan cucu, sibuk dengan anak, sibuk dengan harta kerja, karena kurang bijak mengatur masa. Betul apa tidak? Dan itu Allah Ta'ala azab itu orang, ya. Karena itulah kita syukur kepada Allah, ramai malam ini ibu-ibu, Masya Allah banyak sekali. Ini kita jangan menjadi hipokrit, menjadi orang yang munafik, ya. Kita harus tepati janjinya sih. Sekarang masjid dari buka. Saudara-saudara sekalian, walau demikian, kalau kita misalnya mempunyai harta, punya uang banyak, boleh beli jam yang mahal. Mahal. Beli jam Rolex mahal. Boleh apa tidak? Boleh, senang. Tapi bagaimanapun Anda tak boleh beli time, tak boleh beli waktu. Walaupun kita boleh beli jam, tak boleh beli waktu. Betul tak? Nak beli waktu tak bisa. Sama dengan kitab tadi, ya. Tak bisa beli ilmu. Al ilmu la yuba'u wa la yushtara. Ilmu itu tak dapat dijual belikan. Betul? Saudara-saudara sekalian, dengan kita beli macam-macam, beli rumah, beli kereta yang yang mewah, tapi belum tentu kita bahagia. Tapi kita kadang-kadang tak punya kereta pun naik bus selesai, ya, ada AC-nya, ada naik MRT Ekon misalnya, bahagia. Kenapa? Karena bersyukur. Kalaupun kita mempunyai harta yang banyak, Pak, kalau Bapak Ibu diberikan Allah banyak hartanya, jangan kita berlebih-lebihan. Maka gunakan rezeki daripada Allah itu dengan sederhana. Betul tak? Itu saja sekadar peringatan kepada semua jemaah dan introduction malam ini.